Bener-bener dari motor Aerox banget. Sesuai sama tagline-nya, motor balap harian lo ya, kalau kata si KJ Motor gitu. Selamat siang teman-teman Otomotif TV, apa kabar? Semoga selalu bahagia selalu saat video ini, amin. Kali kita lagi bersama motor Aerox dari China. Ini adalah QJ Motor Viento 180 teman-teman. Dari kemarin banyak yang request kan, ayo dong review Viento dong. Oke deh, sekarang motornya udah ada di depan kita. Cuma ini bukan livery, bukan tampilan luar cat dan stiker yang versi Indonesia. Ini masih yang AX180 yang dijual di luar negeri, masih pakai nama AX180. Cuma Indonesia pakainya Viento 180. Tapi secara spesifikasi sama persis teman-teman. Mesinnya, rangka, semua fitur-fiturnya sama persis. Nah, kita akan bahas di video kali ini. Motor ini harganya cuma 34,5 juta, itu artinya setara sama Yamaha Aerox yang Cyber City 3,9 jutaan. Jadi memang sengaja ditabrakin ya, ditabrakin di harga yang mirip-mirip, tapi secara fitur, kapasitas mesin, semua spesifikasinya dibikin lebih tinggi sama si QJ Motor. Kita akan sama-sama lihat teman-teman, kita akan bahas tuntas motor ini, terutama performa mesinnya. Tentunya penasaran kan, seenak apa sih, sekencang apa? Beneran bisa ngalahin Aerox? Nah, tonton terus videonya. Oke teman-teman, kita langsung ngomongin performanya, karena ini adalah bagian yang saya paling suka gitu kan. Jadi waktu pertama kali buka gas naik motor ini, langsung kerasa loh, wah enak banget loh ini. Kenceng untuk ukuran motor standar ya, ini enak banget teman-teman. Akselerasinya responsif banget. Bahkan untuk ukuran motor Cina, kalau menurut saya ini salah satu yang paling enak ya. Di kelas yang segmen mesin 170 cc, 160 sampai 200 cc, ini salah satu yang paling enak sih. Ya wajar lah ya, karena mesinnya besar teman-teman. Namanya doang 180, tapi ternyata kapasitas ruang bakarnya cuma 170 cc. Tapi 170 itu udah lebih besar daripada Aerox atau Vario 160. Udah pasti secara tenaga, power torsinya pasti lebih besar. Motor ini diklaim sama QJ Motor tenaganya sampai 18 HP, sedangkan torsinya 15 Nm. Sedangkan Aerox ya, Aerox Turbo itu cuma 15 HP, torsinya 13 Nm aja. Jadi ya gapnya lumayan jauh kan. Wajar kalau pertama kali buka gas langsung kerasa banget yang wah ini sih jelas lebih kenceng daripada Aerox. Saya belum ukur akselerasinya ya pakai alat gitu kan, pakai GPS, tapi udah bisa ngerasain kalau ini motor kenceng banget. Lebih responsif daripada Vario 160 maupun Aerox 155. Feelingnya waktu kita buka gas tuh rasanya halus-halusnya, kenceng-kencengnya tuh mirip kayak di Vario teman-teman. Cuma suaranya, ngorok-ngoroknya itu kayak di Aerox, jadi kayak kombinasi gitu. Dan kalau kita lihat secara spesifikasi teman-teman, spesifikasinya ini mesin 175 cc, pakai SOHC 4 klep, udah radiator juga. Dan kalau kita lihat bagian luarnya ya, kayak box filter gini, ini malah mirip kayak Honda PCX 150 nggak sih? Kayak PCX yang lama gitu kan. Saya kok curiganya ini sebenarnya benchmark mesinnya dari Honda ya, entah ADV 150 atau ADV 160, kira-kira gitu teman-teman. Di motor ini juga ada hybridnya teman-teman, biarpun hybrid yang sederhana banget ya, ini mirip kayak hybridnya Pasio, Grand Vilano gitu ya. Dia nggak pakai baterai khusus, cuma pakai aki bawaan motor. Tapi ternyata waktu kita cobain, ya lumayan responsif sih. Dan yang unik adalah cara mengaktifkan si hybridnya. Biasanya kalau hybrid ini otomatis langsung on ya, di motor ini enggak. Ini kalau kita lagi kunci kontak on, defaultnya mati teman-teman. Tapi kalau mau diaktifin bisa, aktifnya nih tombol stop start systemnya itu diklik sekali ya, klik-klik gitu. Maka secara otomatis di layar speedometer akan ada tulisan ready, artinya si hybridnya sudah aktif teman-teman. Dan ini prinsip hybridnya sederhana banget, dia cuma pakai aki bawaan motor yang menggerakkan dinamo starternya. Jadi dia udah pakai, kalau di Honda namanya ACG starter ya, kalau di Yamaha kayak SMG atau Smart Motor Generator, kalau di motor ini nyebutnya ISG ya, Integrated Starter Generator gitu kan. Nah, dari starter itu yang akan membantu memberikan dorongan di 3 detik pertama waktu kita snapping atau buka gas mendadak. Ngefek nggak? Ngefek teman-teman ternyata. Jadi kemarin waktu kita lakukan tes akselerasi, kita bikin 2 mode ya. Yang pertama tanpa hybrid, dan yang kedua pakai hybridnya. Dan ternyata memang ada gap teman-teman. Kalian bisa lihat sini ya, bisa lihat depan sini, perbedaan akselerasinya. Khususnya di putaran bawah ya, dari 0 sampai ke 60 km per jam, jauh banget gapnya. Ke 100 km per jam juga ada gap juga. Jadi memang di putaran-putaran awalnya jauh lebih kencang, lebih singkat teman-teman. Dan data akselerasi ini teman-teman kalau dibandingin sama Aerox Turbo, wow, ternyata Aerox ketinggalan ya. Coba lihat nih perbandingannya di sini. Ada gap yang lumayan ya, terutama dari 0 ke 100 km per jamnya motor ini jauh lebih cepat teman-teman. Biarpun di putaran atasnya ya mirip-mirip sih, nggak beda jauh gitu.
Dan di motor ini teman-teman selalu bermain di RPM yang tinggi terus ya. RPM itu nggak serendah pakai Vario atau pakai Aerox ya. Jadi di motor ini nih kita lagi bawa gas pelan santai aja tuh udah sekitar 4.500 sampai 5.000 RPM. Waktu kita gaspol gitu kan, memang sih ditahan ya, cuma ditahannya juga lumayan tinggi, ditahan di sekitar 5.000 sampai 6.000 RPM gitu kan. Baru nanti kalau udah sampai 100 km per jam itu akan dilepas lagi, RPM-nya akan naik ke 8.000 ke 9.000 RPM sampai ke top speed. Nah, top speednya kita kemarin nyobain cuma 122, 121, 122, 121. Segitu aja nggak bisa nambah lagi. Biarpun kalau saya lihat ya, ada beberapa review di Malaysia yang nyobanya di jalan tol itu bisa sampai 129 sampai 130 km per jam. Mungkin ada perbedaan spesifikasi sama versi Indonesia, saya kurang tahu ya. Tapi yang jelas yang kita coba cuma bisa sampai 122 km per jam. Jangan di GPS ternyata nggak nyampe segitu ya. Deviasinya yang nggak terlalu gede tapi lumayan ada perbedaan kalau dibandingin sama top speed di GPS gitu teman-teman. Jadi kalau secara performa sih menurut saya ini motor yang enak banget ya. Untuk ukuran motor standar buat kalian yang males bore up, males ngoprek-ngoprek, udahlah langsung pakai ini langsung kenceng gitu kan. Sesuai sama tagline-nya, motor balap harian lo ya kalau kata si KJ Motor gitu. Cuma memang kayaknya boros sih. Dari awal saya udah feeling wah ini kalau teriak-teriak kayak gini terus pasti boros. Nah, waktu kita ukur kursi bahan bakarnya ternyata memang ya bener lah nggak irit-irit banget teman-teman. Di motor ini ternyata cuma dapat 35 km per liter ya. Nggak terlalu yang irit-irit banget. Itu mirip kayak Yamaha Aerox Turbo pakai mode yang S. Kalau di Aerox Turbo yang S itu sekitar 136 ya. 136, 137 km per liter. Kira-kira gitu teman-teman. Cuma untungnya sama QJ dikasih tangki yang gede banget. Jadi tangki di bawah sini nih kapasitasnya 10 liter teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian gaspol terus sampai bener-bener habis, masih bisa jalan sampai 350 km. Masih oke lah ya. Masih nggak terlalu sering ke pom bensin. Mungkin karena tahu diri ya, ini motor boros, jadi dikasih tangki yang gede banget gitu. Yowis, sekarang kita cobain posisi berkendara sama riding impressionnya. Yo, ini teman-teman dari bagian samping, kelihatan ya motornya kelihatan kayak panjang gitu kan. Panjang karena lihat nih, roda belakang kayak mundur, mepet banget sama spatbor. Jadi secara tampilan udah mirip kayak Aerox kan dikasih link panjang, jadi kayak mundur gitu mesinnya. Ya ini salah satu yang kalau menurut saya bikin handlingnya waktu dipakai tuh pas belok-belok yang parabolik gitu ya. Patatan tuh kayak ketinggalan gitu loh, kayak nggak selincah pakai Aerox ya. Biarpun sebenarnya kalau secara wheelbase ternyata sama Aerox nggak beda jauh, masih mirip teman-teman, masih sama-sama aja, cuma beda 0,5 ya kalau nggak salah. Tipis banget. Dan di motor ini karakter suspensinya ternyata nyaman ya. Jadi agak kontras sih sama mesinnya yang kenceng ya. Jadi suspensi depan belakangnya malah dibikin setting yang nyaman banget. Kalau kalian jalan di jalan konblok, di jalan yang beton gitu ya, lari 60, 70 itu masih oke lah. Masih kayak yang bles, masih rasa nyaman. Coba kalau udah ngebut kenceng banget ya, di atas 100 gitu, apalagi agak belok, wah udah rasanya kayak goyang-goyang yang serem gitu loh. Ternyata terlalu empuk teman-teman. Sama bannya juga nggak terlalu lebar ya. Jadi kalau dibanding sama Aerox, ini memang udah kayak motor-motor yang downsize. Ini ban depannya cuma 100 lebarnya, yang belakang cuma 120 doang. Kalau di Aerox itu kan depan 120, belakang 140 kan. Jadi kelihatan lebih padat dan dipakai buat tikung-tikung juga lebih pede. Kalau di motor ini malah kombinasi bannya mirip kayaknya di Yamaha Lexi gitu kan. Mungkin itu juga yang bikin motor ini buat lurus emang kerasa makin ringan ya. Akselerasinya jadi makin cepet karena friksi dari ban nggak terlalu gede gitu. Cuma emang jeleknya jadi itu tadi, kalau dipakai buat nikung-nikung jadi kurang mantap ya, kurang stabil rasanya. Apalagi suspensinya tadi di settingnya empuk teman-teman nih. Lihat ya, yang depan empuk banget nih, tuh. Dan ini setara ukuran as, ini mirip kayak suspensinya Yamaha Aerox yang versi Gen 1, Gen 2. Masih 26 mm dan gampang mentok ya. Empuk sih empuk, cuma emang gampang mentok. Jadi kalau misalnya kita lagi ngerem keras pun udah kadang-kadang sampai klek gitu, apalagi nabrak yang lubang, nabrak speed trap, dedek kerasa banget di bagian depan. Biarpun karakternya memang empuk ya. Jangan kalau yang belakang buat sendirian masih oke, buat sendirian masih nyamannya masih dapat teman-teman. Cuma kalau buat boncengan ternyata gampang bottoming juga, gampang mentok ya. Jadi buat yang bonceng pas duduk di belakang itu kayak tabok-tabok pinggangnya kan, bek kerasa banget di bagian belakang. Ini kalau menurut saya sih suspensi yang enak buat nyaman, buat jalan santai, tapi kalau buat kenceng, apalagi sesuai sama nih motor yang punya mesin larinya kenceng banget, jadi kurang matching aja, kurang stiff gitu ya, jadi kurang stabil buat nikung-nikung kenceng, kira-kira gitu teman-teman. Kemudian posisi berkendara, ternyata ini mirip banget kayak Yamaha Aerox ya, posisi stangnya, terus sudutnya, tingginya mirip sih.
Yang beda cuma di joknya teman-teman. Kalau Aerox itu tinggi joknya 790 mm, di motor ini cuma 755 mm. Saya 160 cm, lihat nih. Cuma dikit aja jinjitnya. Kalau di Aerox jinjitnya lumayan banyak ya. Di sini cuma jinjit dikit. Kalau kaki satu turun, tuh bisa napak dengan sempurna yang satu. Itu teman-teman. Oke ya. Jadi mungkin memang disetting untuk orang Indonesia atau orang Asia yang nggak terlalu jagung-jagung banget, kira-kira kayak gitu. Terus kalau pijakan kakinya, lebar-lebarnya, ini mirip banget sih, mirip banget kayak Aerox ya. Cuma Aerox yang gen 1, gen 2. Kalau yang gen 3 di belakang sini kan ada kayak bagian yang miring ya, jadi bersepot nangkring. Di sini nggak ada teman-teman. Ini mungkin benchmarknya masih benchmark di Aerox yang gen 1, gen 2 ya, bukan yang di gen 3. Cuma kalau posisi duduk, posisi stang, megang-megangnya gini, ini sih mirip banget ya, mirip banget kayak Yamaha Aerox. Kemudian joknya teman-teman, joknya ternyata dibikin empuk banget ya, busanya empuk, kenyal-kenyal. Ini kalau buat jalan yang nggak terlalu jauh ya, 1 jam gitu tuh masih oke, masih nyaman. Cuma kalau udah di atas 1 jam, 1 jam setengah, 2 jam, lama-lama pedes juga ya. Mungkin karena dia nggak bener-bener stiff, nggak kokoh, jadi lama-lama tuh malah jadi kayak agak gesek ke kulit, dan lama-lama jadi sakit juga ya teman-teman. Di bagian depan enak, lebar dan panjang juga, tapi yang belakang buat monceng memang nggak senikmat yang di depan. Karena ternyata kalau kita lagi dibonceng, mau nggak mau duduknya agak mundur, dan di belakang ini ternyata keras teman-teman. Nih, ini di belakang gini aja langsung ketemu sama si plastiknya ya, karena busanya terlalu empuk, dan akhirnya malah bikin efeknya terlalu keras nempel ke papan di bawahnya gitu. Dan nggak terlalu lebar juga teman-teman, tuh ukurannya biasa banget ya, sempit. Kemudian buat pegangan bekel ada di sini juga, mirip kayak Aerox ya, diumpetin di balik bodinya. Bener-bener dari motor Aerox banget. Bahkan sampai bekel yang ada di sini di balik bodi pun dibikinin sama gitu loh. Aduh. Jadi teman-teman, kira-kira itu. Kita sekarang langsung lihat fitur-fiturnya ya. Ada banyak fitur-fitur lucu di motor ini. Ayo. Kalau secara desain gimana menurut kalian teman-teman? Kalau menurut saya sih ini Aerox banget, tapi kesan elegannya malah lebih kerasa ya, lebih rounded, lebih agak membulat gitu kan. Beda sama Aerox yang garis-garisnya tajam banget, jadi bikin tampangnya agresif kan. Kalau di sini masih kelihatan lebih kalem lah, biarpun ada beberapa detail yang kalau menurut saya keren, kayak misalnya ini udah ada wingletnya ya. Sporty banget kan. Terus saya juga sebenarnya suka warna ini, warna biru muda dikasih garis-garis merah ini mirip kayak Hyundai N-Line kan. Hyundai N-Line warnanya mirip kayak gini. Cuma nanti yang dijual di Indonesia paling kayak ini teman-teman. Yang dijual di Indonesia tuh warnanya agak lebih tua dikit warna birunya gitu. Terus bagian sampingnya nih sayapnya lebih tebel, minim ornamen ya. Spakbor depannya dong mirip banget kayak Aerox ya. Terus bagian tengah ini lebih polos juga. Lalu ke belakang juga kesannya kayak gendut, kayak lebih berisi, gak terlalu yang aerodinamis banget. Terus di bagian belakang lampu sengnya nyatu sama si lampu belakang, spakbornya lebar ya. Secara garis besar mirip kayak Aerox, tapi memang dibikin sedikit lebih elegan, lebih rounded. Oke, sama-sama kita lihat detailnya dari bagian depan sini. Stangnya dikasih batok kayak gini, mirip kayak Aerox, ada windsetnya juga, cuma windsetnya nggak terlalu gede, ini lebih kecil, jadi kayak lebih singkat di bagian stangnya. Terus spionnya juga mirip kayak Yamaha Aerox juga kan, kayak NMAX gitu, cuma memang finishingnya kurang bagus ya. Finishingnya biasa banget teman-teman, nggak sebagus si motor-motornya Yamaha gitu kan. Kemudian kalau turun ke bawah, di sebelah kiri ini udah ada master rem, karena yang belakang juga udah pakai rem cakram juga. Di sebelah kanan juga ada master rem juga ya. Ini juga finishing master remnya juga biasa banget, nggak seistimewa motor-motor Jepang ya, yang Nissin atau pakai Tokiko gitu kan. Ini bisa banget teman-teman, warnanya juga doff gitu. Terus ini nih, pattern si grip gasnya malah mirip kayak Yamaha ya. Mirip banget Yamaha, bener-bener samain kayak Aerox. Turun ke bawah, di sini ada bodi kasar, ada logo QJ di sini, plat nomor di bagian depan udah jadi standar buat di Indonesia. Bodi depannya lebar teman-teman, ini lebar, yang bagian kanan kirinya kayak dibikin split kanan kiri, ini dikasih warna ya, plastik halusnya, yang tengah ini plastik kasar. Terus di sini ada lampu sen di bagian atas. Turun ke bawah, ini ada DRL teman-teman. DRL-nya nggak nyampe ke depan ya, cuma di bagian samping-sampingnya aja. Terus lampunya, ini kalau mau nyala lampu emang harus nyalain mesin dulu. Nah kayak gini, ini buat lampu dekatnya, lampu jauhnya nambahin di kanan kirinya. Sorotnya kayak gini teman-teman. Lumayan terang teman-teman tuh. Memang harus nyala mesin ya untuk nyalain lampunya. Dia pekat di bagian tengah sini nih, tapi kanan kirinya nggak terlalu ya. Lampu dekatnya, lampu jauhnya kayak gini tuh. Wow, ini lumayan terang sih, lumayan terang, biarpun nggak terlalu jauh dan nggak terlalu lebar ya. Oh, lampu jauh nambahin lebar dikit kanan kirinya. Gimana menurut kalian? Cukupan sih ini buat harian sih, oke teman-teman. Sorotnya lumayan terang untuk ukuran motor standar, mantap.
Gimana menurut kalian? Lumayan kan? Lumayan terang ya. Kemudian nih ada kayak lips di sini, ada kayak bibirnya gitu. Plus ada winglet di bagian samping kanan kirinya. Ini yang bikin keren ya. Kalau di motor-motor Jepang ya paling aksesoris doang. Di motor ini udah dikasih yang standar, jadi standar teman-teman gitu. Teman-teman ke bawah spatbornya, saya bilang mirip banget kayak Aerox ya. Ini mah Aerox banget nih bagian depannya. Suspensi depan sampai kayak kaki bawah semua nih Aerox banget teman-teman. Suspensinya nggak terlalu gede, 26 mm asnya. Terus dia pakai disc 230 mm, pakai speed sensor di sini. Jadi speed sensor ini sekalian jadi sensor buat ABS juga ya. Jadi motor ini udah ada ABS-nya, ABS dual channel depan belakang pakai ABS semua. Tapi kaliper cuma satu piston dan lihat nih, bentuknya juga mirip banget kayak Aerox ya. Parah banget ya, semua di copy dari Aerox gitu kan. Kemudian roda depan dia pakai ukuran 100/80 ring 14 inci teman-teman. Banyak pakai CST, Chengxin Tire dari China ya. Jadi ban ini nih kayak holding company-nya Maxxis. Jadi kalau kalian tahu ban Maxxis, sebenarnya masih satu grup sama si CST ini. Kemudian dari sini kita lihat teman-teman, ada pelek yang lagi-lagi ini kayak pelek purbanya Yamaha Aerox ya, sama persis dan palang Y-nya dari pertama kali Aerox keluar sampai sekarang, dan ternyata di motor ini juga di copy juga. Bahkan ini asnya, as rodanya yang ada di belakang kayak gini juga sama kayak motor-motor Yamaha, sama persis ya. Kemudian di bagian belakang sini nih, ini dibikin rapi nih, benar-benar nutup sampai ke atas. Kalau Yamaha itu cuma setengah aja, tapi ini sampai ke atas ketutup semua nih, pastinya sampai ke atas. Dan di sini dikasih ada lubang buat si klaksonnya ya. Cuma kalau klakson di sini nggak takut kotor ya. Kecepatan dari roda, waduh, parah juga nih, bisa jadi tempat lumpur ngumpul di sini gitu kan. Oke, kita ke area stangnya. Area stangnya teman-teman bisa banget ya, nggak terlalu banyak ornamen gitu kan, polos aja. Ya plastiknya tebel sih, tebel plastik kasarnya, cuma emang nggak secakep motor-motor Yamaha atau Honda gitu kan secara bentuk gitu. Kemudian di stang sebelah kanan ini juga mirip kayak Aerox ya. Ini ada stop start systemnya di sini. Jadi kalau kalian berhenti 3 detik maka akan mati mesinnya otomatis. Kalau kalian gas lagi akan nyala. Ini bisa buat hemat bahan bakar di lampu merah misalnya. Kemudian di bawahnya ada tombol buat hazardnya, ini ada tombol buat starter. Kalau dari bagian sini mirip banget Aerox ya. Aerox banget teman-teman. Oke, sebelah kiri ada lampu jauh, ada lampu dim di depan sini, tombol pas beamnya. Buat lampu sun ada di sini teman-teman, dan klakson ada di bagian bawah sini. Oke, kita lihat panel indikatornya. Ini cakep nih. Ya cakep, tapi biasa juga sih, isinya nggak terlalu yang lengkap-lengkap banget. Udah layar berwarna kayak gitu teman-teman, TFT gitu ya. Dan isinya kalau menurut saya nggak terlalu yang lengkap-lengkap banget sih. Ini cuma ada tachometer bagian atas, ada speedometer, ada tegangan baterai, jam digital malah nggak ada ya, nggak ada jam digital. Ini cuma ada engine check, ada indikator buat ABS, indikator buat traction control juga ada. Jadi di motor ini udah ada traction controlnya juga, ada TCS juga ya teman-teman. Kemudian di bagian bawah ini ada suhu mesin, ada fuel meter. Kemudian untuk mengubah info di bawah ini ternyata touchscreen loh. Cuma emang touchscreen itu nggak yang sensitif, harus agak ditekan dulu. Nah nih kalau udah kedip kayak gini, kita baru bisa milih mau trip A, trip B. Ini ada kayak engine check gitu ya, buat malfunction indikator kodenya gitu. Terus ada odometer. Jadi simpel banget, cuma odometer, trip A, trip B, ada tadi ya buat malfunction indikator kodenya. Jadi nggak ada fuel meter yang average, yang real time, nggak ada teman-teman. Ini beneran sesimpel ini, sesederhana ini. Belum ada connectivity ke smartphone juga. Ya menang ini aja, menang ada touchscreen, cuma memang nggak selengkap punyanya si Aerox yang standar sekalipun gitu teman-teman. Oh teman-teman, ini juga ada indikator buat standar samping ya. Jadi kalau samping kebuka, ini akan ada logo kayak gini. Kemudian di samping sini juga ada tegangan baterai. Jadi kalau baterainya lagi lemah, dia akan nyala terus teman-teman. Dan di motor ini kalau si hybridnya aktif, dia akan ada tulisan ready di sini. Caranya gini caranya. Jadi kalau mau aktifin hybridnya, ini cuma tinggal ditekan 2 kali nih. Tek tek. Nah, udah mode P1. P1 artinya hybridnya aktif, kalau P0 artinya hybridnya non aktif. Ini aktif, ini non aktif. Dan kalau udah aktif, ketika mesinnya hidup teman-teman, dan tegangan baterainya udah di 14 volt ya. Jadi harus 14 volt dulu. Nah, dia ada tulisan ready di sini nih. Kalau udah 14 volt baterainya akan ada tulisan ready di sini nih. Nah kalau udah ready gini artinya ketika kita snapping buang gas gede, maka secara otomatis hybridnya akan aktif. Udah ya, matiin hybridnya, tinggal gini doang, P0. Nyalain lagi, nah udah bisa lagi gitu teman. Gokil ya, lucu ya. Kemudian di bawah sini teman, ini ada keyless ya. Ini knopnya mirip banget kayak Aerox kan, cuma di samping-sampingnya ada lampunya nih. Ada lampu, samping kanan kirinya ada buat buka tutup tangki, ada buat buka jok gitu kan. Dan bentuknya mirip banget, cuma yang beda adalah di motor ini ternyata bisa jadi manual juga nih. Tuh, kalau ke sini, nah, jadi misalnya nih akinya tekor gitu ya, akinya tekor. Kalian cuma cukup bawa
kunci panjang ini ternyata kalau colok ke tengah ini jadi kunci manual teman-teman. Jadi bisa dipilih, manual bisa, mau jadi kilas juga bisa. Kocak ya, kocak banget. Kemudian di sini ini ada remote teman-teman. Remote juga cuma ada 2 doang. Ada buat answer post system sama buat on off matiin si connectivity-nya ya ke motor. Cuma di motor ini ada alarmnya. Itu nilai plus ya yang nggak ada di Yamaha Aerox atau NMAX gitu. Mantap. Nah, teman-teman kayak gini nih suaranya nih. Suara alarmnya. Nggak terlalu berisik ya. Masih kalem. Terus kalau yang bawah ini adalah buat answer back system. Jadi kalau misalnya kita pencet lagi di parkiran, kita cari motor di mana, kita tinggal pencet tombol ini, maka setelah otomatis ada suara beeper dan ada lampu saatnya nyala ya tuh. Buat nyari tahu motornya parkir di sebelah mana gitu. Di sebelah kiri ada konsol teman-teman. Konsolnya kecil banget. Ini kalau buat naruh sarung tangan juga nggak bakal bisa gitu kan. Paling buat naruh handphone. Nah kalau buat naruh handphone taruh dalam, tapi dalamnya itu bener-bener di atas ya. Nah kayak gini nih. Naruhnya sambil tiduran gitu handphonenya. Nah di bawah ini ada 2 colokan power outlet yang bisa kalian pilih ya. Ada yang USB Type C sama yang USB yang gede, USB yang Type A ya. Ada 2 gitu, jadi kalian bisa pilih dan bisa langsung taruh handphone di dalam sini gitu. Kemudian di bawah sini ini ada tangki bahan bakar. Tangkinya ini 10 liter dan yang unik adalah lihat nih, tutup tangkinya dia dari plastik nih. Atasnya plastik tapi bawahnya masih tetap logam dan ada tali gini nih. Jadi kalau misalnya kalian pas ngisi, ini tinggal peletakan di sini bisa gitu kan, nggak takut hilang atau jatuh tutupnya teman-teman. Ini di bawah jok ada bagasi yang wow gede ya, ukurannya gede, helm open face bisa masuk teman-teman. Kayak kemarin pakai Nolan masuk ke sini, cuma kalau full face sih kayaknya agak ganjel ya. Kalau full face nggak bisa bener-bener masuk ke dalam sini. Dia tuh nggak terlalu lebar, tapi dalam di bagian belakang sini. Di sini ada rumah buat akinya teman-teman. Kemudian di bagian sini belakang ini ada ini ya nomor rangkanya gitu kan, tersembunyi di sini gitu. Buat pusat pemonceng teman-teman, dia pakai kayak babet gitu ya, kayak aluminium cor gitu, lumayan gede. Cuma emang pas ngelipat dia agak keluar gitu ya, kurang rapi. Tapi positifnya adalah jadi gampang waktu mau nyongkel ngeluarin si footstepnya. Bagian bawah sini nih plastik kasar, ada pattern garis-garis gini lucu banget ya. Terus di bagian atas ini yang plastik halusnya, dan di sini nih ini ada pegangan buat bekelnya ya, jadi ngumpet mirip banget kayak Aerox. Nah lampu belakangnya ini, lampu senya bukan yang di luar kayak motorsport, dia model di dalam kayak gini, nyalanya begini teman-teman. Nah nyala kayak gini, sedangkan kalau lampu senya nyala kayak gini tuh, cakep nggak? Gimana menurut kalian? Kemudian di bawah sini ini ada lampu untuk menerangi plat nomor ya, ada mata kucing juga karena motornya global model, dijual di luar negeri juga ya. Terus samping sini ini ada kayak sayapnya kecil, bisa buat menghalau cipratan gitu kan. Turun ke bawah ini gede banget teman-teman, spakbor belakangnya gondrong dan mepet banget sama si roda belakang ya. Roda belakangnya dia pakai ukuran 120 per 70 ring 14 inch gitu, nggak terlalu lebar, nggak terlalu gede. Ini kalau anak-anak Aerox nih udah hitungannya downsize nih. Cuma yang saya kurang suka, lihat nih, ada rongga di sini ya. Ini kayaknya dipaksain banget gitu kan. Ini mungkin pelek yang sebenarnya bisa jadi pelek tromol, bisa jadi pelek cakram juga gitu kan. Sedangkan rem motor ini udah pakai cakram teman-teman. Di belakang ini pakai kaliper 2 piston. Nah ini yang aneh, yang depan 1 piston, yang belakang 2 piston. Makanya feelingnya yang belakang malah kadang-kadang suka lebih pakem ya daripada yang depan, biarpun bisnya lebih kecil. Ini pakai disk 220 teman-teman. Yang belakangnya kadang-kadang malah suka ngunci ya, jadi lebih sering aktif sih ABS-nya ketimbang yang bagian depan gitu. Kebalik nih, harusnya gini buat rem depan nih harusnya. Kemudian cover knalpotnya gede banget ya, cover gede jadi bikin tampilannya kelihatan kayak berisi kokoh gitu kan. Terus swing armnya teman-teman, jadi ini swing arm di tengah ini kalian buat dudukan knalpot dan buat penyangga suspensi belakangnya. Ini mirip kayak Aerox juga, suspensi belakangnya kayak gitu teman-teman. Dia pakai tabung tapi nggak ada setelan preloadnya ya. Tapi yang unik adalah di bawah sini ini ada kayak tutup pentil gitu ya, jadi kita bisa nambahin gas untuk ngatur settingan suspensinya. Jadi mirip kayak motor-motor zaman dulu lah, ada settingan gasnya gitu kan di bagian bawah sini nih. Kemudian cover radiatornya mirip kayak apa coba? Mirip kayak Honda PCX kan, Honda PCX ADV kan. Cuma emang bentuknya nggak benar-benar sama lah, masih dirubah-rubah. Cuma layoutnya secara sekilas sih mirip gitu teman-teman gitu. Jadi gimana menurut kalian? Wow, kalau secara tenaga, akselerasinya, wah gokil sih. Ini enak banget teman-teman. Lebih enak daripada Honda ADV,
lebih enak daripada Yamaha Aerox, daripada Honda Vario 60. Ini lebih responsif sih. Kalau kalian males pull up, males ngoprek-ngoprek, beli langsung kenceng ya, ini salah satu pilihannya lah ya. Itu plusnya, udah hybrid juga. Dan kalau menurut saya sih minusnya paling di ini ya, karakter suspensi ya. Suspensinya ini terlalu empuk, terlalu nyaman untuk motor yang sekencang ini gitu kan. Ketika kalau lagi ngebut di atas 90, di atas 100 km per jam, rasanya goyang-goyang banget. Apalagi di Indonesia kan banyak jalanan yang bumpy, yang rusak gitu ya. Cuma kalau kalian pakai harian buat santai-santai, jalan konblok, jalan beton, aman sih. Di motor ini enak, nyaman gitu kan. Kemudian finishingnya sebenarnya ini kalau untuk ukuran motor Cina ini salah satu yang bagus ya. Gigi motor, CF Moto tuh cakep-cakep sih. Cuma kalau menurut saya sih masih sedikit di bawah Aerox lah. Nggak semulus Aerox ya. Dia beda tipis tapi nggak terlalu jauh teman-teman. Kemudian kalau desain selera lah ya. Paling tadi kursi bahan bakarnya kalau menurut saya sih buat 175 cc sekencang ini ya wajar lah. Ya wes kira-kira itu saat kita ngomongin Viento 160 dari Gigi Motor yang dijual 34,5 juta aja. Beda tipis kalau dibandingin sama Yamaha Aerox yang Cyber City. Ya wes, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tonton terus Otomotif TV, nyalakan tombol notifikasi, like, subscribe, dan follow juga Instagram Otomotif_TV. Jangan lupa follow juga IG saya di Mas Popo PK_ di bagian belakang. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.